Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan lanjutin film series kemarin berjudul House of the Dragon yang dirilis pada tahun 2022. Dalam video ini saya akan merangkum episode 5 dan 6. Jadi buat kalian yang belum nonton episode 1 sampai ke 4, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita berlanjut dengan Daemon yang telah diusir dari istana. Kemudian ia kembali ke tempat istri sahnya bernama Rhea. Dan sebagai salah satu rencana Daemon, ia membunuh istrinya sendiri seolah-olah kejadian tersebut merupakan kecelakaan. Di tempat lain, Viserys dengan para pasukannya pergi ke tempat Corlys guna melakukan acara pelamaran Rhaenyra. Namun karena bertambahnya usia, Viserys mulai terserang penyakit. Sementara itu, saat Otto ingin meninggalkan istana, Alicent mencoba menghentikan kepergiannya. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya karena Alicent lebih memilih Rhaenyra. Otto menganggap bahwa dengan Rhaenyra menjadi ratu, maka kerajaan akan mengalami pertumpahan darah. Meski begitu, Alicent sudah memilih Rhaenyra dan berharap pilihannya tidak salah. A decision I most bitterly regret. Big perhaps, but I did not foresee this. You chose Rhaenyra. Yes, but he'll not live to be an old man. Crave for her mercy. Di lain sisi, Viserys tiba di istana Corlys, didampingi Ionel sebagai tangan kanan Viserys yang menggantikan Otto. Mereka mulai mendongeng. Corlys menyampaikan mengenai tewasnya Rhea akibat kecelakaan saat berburu. Dan dengan Rhea yang tidak mempunyai pewaris, maka Daemon akan mewarisi Runestone yang merupakan wilayah Rhea. Viserys yang mendengar hal ini segera mengalihkan topik dengan mengajukan pernikahan antara Laenor dan Rhaenyra. Namun sebelum Corlys menerima tawaran tersebut, ia ingin memastikan detail mengenai pewaris tahta. Sedang Viserys meyakinkan Corlys bahwa kelak anak Rhaenyra dan Laenor akan mengambil nama klan Velaryon. Namun setelah anak pertama dan Laenor lahir, ia akan menduduki tahta atas nama klan Targaryen. Akhirnya Corlys pun setuju untuk menerima lamaran tersebut. We'd like to know how the succession, without traditions, would take their father's name. Do so bearing the name Targaryen, if there's nothing further. This union is not what you would choose. Di tempat lain, Rhaenyra dan Laenor mulai PDKT. Rhaenyra mengetahui bahwa Laenor hanya mengikuti tradisi kerajaan. Oleh karena itu, Rhaenyra membuat kesepakatan untuk mengikuti keinginan bapak masing-masing, dan setelah mereka selesai, keduanya bisa menjalani kehidupan masing-masing. There are those who like goose very well. Struck up there will not change your appetites. This union is not what you would choose. Dare I say it is a matter of taste. Beg for Laenor's hand. Di sisi lain, Rhaenyra masih khawatir mengenai Rhaenyra yang menduduki tahta. Orang-orang akan menentang keputusan tersebut yang bisa membahayakan nyawa Laenor. Namun Corlys meyakinkan bahwa Velaryon memiliki armada terkuat dan siapapun yang menantang Rhaenyra akan dihancurkan. Setelah membuat kesepakatan dengan Rhaenyra, Laenor berduaan dengan kekasihnya yang ternyata merupakan kaum pelangi. Sementara itu, Criston yang mendengar perjodohan Rhaenyra dengan Laenor merasa cemburu. Ia mengetahui Rhaenyra menikahi Laenor demi tahta, dan karena hal ini, Criston mengajak Rhaenyra untuk kawin lari. Namun Rhaenyra harus menjalankan tugasnya sebagai anggota kerajaan untuk menikahi bangsawan. Sebagai gantinya, Rhaenyra sudah membuat kesepakatan dengan Laenor mengenai kesepakatan menjalani kehidupan masing-masing setelah menikah. Akan tetapi, bagi Criston yang merupakan seorang ksatria, tidak bisa menerima hubungan gelap antara ia dengan Rhaenyra. You know more than a bit. Let's see the world together. A marriage for love. How you loathe the lot of your position. Beberapa saat kemudian, Alicent mengundang Criston perihal Rhaenyra. Untuk mencegah masalah di masa depan, Alicent hanya ingin memastikan keperawanan Rhaenyra kepada Criston. Dan tanpa diduga, Criston mengakui bahwa ia telah melepas keperawanan Rhaenyra.
Meski kejadian tersebut atas dorongan Rhaenyra, namun Criston juga menginginkannya. Criston mengetahui bahwa ia telah mengingkari sumpah seorang ksatria, dan sebagai seorang ratu, Criston meminta pengampunan kepada Alicent. Alih-alih kebiri, Criston meminta Alicent untuk membunuhnya. Sedangkan Alicent yang mendengar hal ini sempat terkejut, namun Alicent lebih memilih melepaskan Criston. That may have occurred. You are inclined to pity. I have committed it. Mercifully, to death. You may go. The liberty of preparing a... Di sisi lain, kondisi Viserys kian memburuk akibat penyakitnya. Di keesokan paginya, pesta pertunangan Rhaenyra dengan Leonor diadakan. Semua bangsawan dari berbagai penjuru kerajaan diundang. Saat acara akan dimulai, para bangsawan seketika terdiam saat Daemon datang ke acara tersebut. Sedang Viserys hanya bisa terdiam untuk mencegah keributan di tengah acara. Kemudian, acara dibuka dengan pidato Viserys dan dilanjutkan dengan dansa antara Rhaenyra dengan Leonor. Sementara itu, Criston yang melihat Rhaenyra dan Leonor berdansa terlihat cemburu. Sedang kekasih dari Leonor yang melihat Criston menyadari ada hubungan antara Rhaenyra dengan Criston. Setelah acara pembuka usai, acara dilanjut dengan para bangsawan yang saling berdansa. Di tengah acara, Geralt yang merupakan sepupu Rhea segera menemui Daemon dan membuat tuduhan atas kematian Rhea kepada Daemon. Sedang Daemon yang mendengar hal ini membalas dengan santuy bahwa dirinya sekarang penguasa Roundstone setelah kematian Rhea, sehingga Geralt bisa mendapat hukuman setelah menuduhnya tanpa bukti. Dan karena hal ini membuat Geralt terdiam dan pergi meninggalkan Daemon. Kemudian Daemon ikut dalam dansa dengan mendekati Lyanna. Di sisi lain, kekasih Leonor mencoba memanfaatkan perasaan Criston dengan mengatakan untuk saling menjaga rahasia hubungan gelap masing-masing. Dan untuk mencegah rahasianya terbongkar lebih luas, Criston memutuskan menghajar kekasih Leonor. Keadaan semakin memanas saat para ksatria membuat keributan untuk mencari Rhaenyra, dan pada akhirnya Criston membunuh kekasih Leonor. Beberapa hari kemudian, pernikahan antara Leonor dan Rhaenyra diadakan, sedangkan Criston yang putus asa mencoba membunuh diri, namun aksinya dihentikan oleh Alicent. We man and wife. Sir Criston. Beberapa tahun kemudian, Rhaenyra melahirkan anak ketiganya dan diberi nama Joffrey. Anak pertama Rhaenyra bernama Jaehaerys dan anak kedua bernama Luke. Namun, saat Leonor ingin memastikan bahwa Joffrey merupakan anaknya, Rhaenyra seolah menghindari pertanyaan tersebut. Saat tiba di kamar, Viserys, komandan pasukan garis depan bernama Harwin, sedang menemani kedua anaknya. Tiba-tiba Harwin meminta untuk menggendong Joffrey, sedang Leonor beserta kedua anaknya pergi ke sarang naga. Di sana, Jaehaerys memulai pelatihan untuk mengendalikan naga. Awalnya Jaehaerys kesulitan memberikan perintah kepada sang naga. Namun setelah mendapatkan arahan, Jaehaerys berhasil memberikan perintah kepada naga tersebut. Call Vermax to heal Princess. Dracarys Vermax. Setelah pelatihan usai, Aegon mengajak adiknya bernama Aemon untuk mengenalkan seekor naga yang baru saja Aegon temukan. Aegon melakukan hal ini karena Aemon satu-satunya yang belum memiliki naga. Namun bukan seekor naga yang dibawa keluar, melainkan seekor babi untuk membuli Aemon. Sedang Aemon yang terus merasa dibuli mencoba mencari naganya sendiri dengan memasuki sarang naga. Tak lama seorang pengawal melaporkan kelakuan Aemon yang memasuki sarang naga kepada Alicent. Aemon mencoba menjelaskan ia terpaksa melakukannya karena ia dibuli dengan seekor babi. Setelah mendengar hal ini, Alicent mencoba mengadu kepada Viserys. Alicent menganggap kedua cucu Viserys berbahaya, namun Viserys menganggap perbuatan tersebut adalah ulah Aegon. Melihat Viserys yang terus membela kedua cucunya, selama ini Alicent mencoba untuk diam.
Namun melihat anak Rhaenyra yang terus berulah, Alicent mencoba menjelaskan mengenai kemungkinan anak Rhaenyra berasal dari hubungan lain. Sonta Viserys segera mengingatkan Alicent untuk tidak menuduh Rhaenyra tanpa bukti. Setelah gagal membujuk Viserys, Alicent pergi menemui Aegon yang sedang colai di kamarnya. Alicent tidak berkomentar apapun mengenai perbuatan Aegon. Ia hanya ingin memastikan apakah Aegon yang mempunyai ide untuk membuli adiknya. Sedang Aegon membantah tuduhan Alicent. Alicent hanya ingin Aegon untuk berhenti bermain-main dengan anak Rhaenyra. Alicent juga menjelaskan jika Rhaenyra naik tahta dan Jaehaerys menjadi pewarisnya, maka kehidupan Aegon beserta semua keluarganya akan dalam bahaya. Rhaenyra bisa menyingkirkan semua orang yang menentangnya, dan dengan Aegon yang menjadi anak pertama Viserys, Aegon masih mempunyai kesempatan untuk menduduki tahta dengan dukungan semua orang. Jadi Alicent meminta Aegon untuk menjaga sikapnya. We must defend our own. Sure. Aemond is your brother. If Rhaenyra comes into power, it was funny. Do you think Rhaenyra cut off any challenge to her succession? The king's firstborn son. Di tempat lain, Daemon dan Lyanna yang sedang hamil sedang mempertunjukkan aksi menunggangi kuda. Naga. Di sini diketahui bahwa Lyanna dan Daemon sudah menikah. Aegon the Conqueror. Di malam harinya, makan malam diadakan untuk merayakan kemenangan pertempuran di Pentos. Di tengah perjamuan, pemimpin wilayah Pentos menawarkan kerjasama dengan Daemon untuk membantai sisa triarki yang masih berkeliaran di Pentos. Sebagai imbalannya, Daemon akan diberikan wilayah Pentos ditambah beberapa emas. Daemon yang mendengar tawaran tersebut mulai tergiur. Setelah perjamuan usai, Daemon dan Lyanna mulai membahas tentang kerjasama dengan penguasa Pentos. Lyanna lebih memilih menjadi pengendali naga layaknya kesatria Valyria terdahulu. Lyanna hanya ingin membesarkan anaknya dan meninggal di tempat kelahirannya sebagai seorang kesatria. Sedang Daemon menganggap bahwa Valyria sudah musnah setelah bermacam-macam konflik yang terjadi di kerajaan. Di tempat lain, para calon penerus kerajaan sedang melakukan pelatihan. Setelah melihat Criston melakukan sparring dengan Aegon dan Aemon, Harwin menyindir Criston agar melatih anak didiknya lebih keras. Mendengar hal ini, Criston ingin membuktikan didikannya dengan melakukan sparring antara Jaehaerys dengan Aegon. Saat sparring dimulai, Aegon lebih unggul karena mendapatkan pelatihan lebih lama ketimbang Jaehaerys. Dan saat Aegon mulai mengajar Jaehaerys, Harwin segera menghentikan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan dihentikan, Criston bertanya-tanya mengapa seorang komandan begitu tertarik dengan pelatihan Jaehaerys. Biasanya seorang pria yang terlalu peduli hanya diberikan kepada keluarganya, terutama anaknya. Karena merasa disindir, Harwin seketika emosi dan segera menghajar Criston. Setelah kejadian di lapangan pelatihan, Harwin mendapat omelan dari bapaknya, yaitu Lyonel. Di saat yang sama, Rhaenyra mencoba mendengar perdebatan di antara keduanya. Dengan perbuatan yang dilakukan oleh Harwin secara tidak langsung memperlihatkan aksi pengkhianatan keluarganya. Lyonel juga mengetahui kedekatan antara Rhaenyra dengan Harwin, dan rumor ini sudah menyebar hingga ke seluruh kerajaan. Beberapa saat kemudian, Rhaenyra kembali ke kamarnya, namun ia kembali dipusingkan dengan tingkah Lyanna yang sering mendem. Ditambah Lyanna sering berfoya-foya dengan menyewa beberapa pria, sementara Rhaenyra harus menghadapi rumor yang mencoba menjatuhkannya. Lyanna terlihat tidak begitu peduli, bahkan saat orang-orang mempertanyakan ayah dari anak Lyanna. Do you know what's happened? He took from a pirate he slew. About our son's parentage. And a warrior. Yourself at court. Not settle a quarrel over rocks. Di keesokan paginya, rapat dewan diadakan. Dalam rapat tersebut membahas mengenai triarki yang kembali bangkit di Stepstone. Rhaenyra menyalahkan kerajaan karena mengabaikan wilayah konflik. Jika kerajaan membangun menara pengawas dan armada kapal, maka konflik tersebut bisa lebih cepat diselesaikan. Namun Alicent tidak menyetujui pendapat Rhaenyra karena berbagai pertimbangan termasuk dana kerajaan.
Perdebatan sempat terjadi di antara keduanya dan Alicent lebih memilih untuk mengakhiri rapat. Sebelum para dewan meninggalkan ruangan, Rhaenyra ingin menyampaikan suatu hal. Rhaenyra mengetahui bahwa ia dan Alicent terlibat konflik. Untuk memperbaiki hubungan keduanya, Rhaenyra menawarkan perjodohan antara putri Alicent bernama Helaena dengan Jaehaerys. Dengan begitu mereka berdua bisa memimpin kerajaan kelak. Sebagai tambahan, jika naga Shirak bertelur, telur itu akan diberikan kepada Aemon. Namun Alicent tidak langsung menjawab tawaran tersebut dan akan mendiskusikannya dengan Viserys. Setelah rapat usai, Viserys mencoba membujuk Alicent untuk melupakan semua konflik dengan Rhaenyra. Namun Alicent menolak karena Alicent masih belum bisa memaafkan pelanggaran Rhaenyra. Saat Viserys kembali ke kamarnya, Lyonel tiba-tiba datang berkunjung. Dan maksud kedatangan Lyonel adalah pengunduran dirinya sebagai tangan kanan Viserys. Meski Harwin sudah dihukum dengan dicopotnya jabatan sebagai komandan, Lyonel menganggap hal ini tidak cukup. Lyonel merasa dirinya terus dibayangi kegelapan yang mengikutinya yang tidak bisa diceritakan kepada Viserys. Lyonel ingin kembali ke kampung halamannya dan membina Harwin. Melihat Lyonel yang keras kepala, akhirnya Viserys mengabulkan keinginannya. Setelah Viserys tertidur, Alicent diam-diam melakukan pertempuran dengan saudara Harwin bernama Larys. Dalam pertemuan tersebut, Alicent mulai kebingungan dengan permasalahan yang terjadi ditambah Alicent tidak mempunyai dukungan di pihaknya. Beberapa saat kemudian, Larys mengunjungi penjara dan membuat kesepakatan dengan para napi di sana. Di tempat lain, hari persalinan Lyanna tiba, namun anak yang berada di dalam kandungan tidak bisa lahir. Kemudian tabib mengatakan kepada Daemon bahwa Lyanna tidak mungkin selamat entah bayinya dipaksa keluar atau terus berada di dalam perut Lyanna. Sedang Lyanna yang mendengar hal ini memilih untuk bunuh diri dengan cara menyuruh naga untuk menyemburkannya. Dracarys! 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 Di sisi lain, sebelum Harwin meninggalkan istana, ia sempat berpamitan dengan Jaehaerys dan Jack. Dan setelah Harwin pergi, Jaehaerys sempat menanyakan apakah Harwin merupakan ayahnya. Namun Rhaenyra lebih memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Di keesokan paginya, Rhaenyra yang merasa muak dengan rumor yang beredar mengajak Lyonel untuk pergi ke Dragonstone. Di tempat lain, setelah Harwin kembali ke rumahnya, seseorang mengunci Harwin di kamar kemudian membakarnya, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film House of the Dragon episode 5 dan 6. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.